Halo Sobat Kaos ya, kita balik lagi Lagi bersama siapa? sama Oke, jadi di part 2 ini kita kan bahas Suriah lagi ya, ya kita tentu. masih ngelanjutin seri Suriah ya. Ya, kemarin kita bahas apa? Kita bahas Suriah di awalnya ya, Iya. mulai tahun 20 ya kemarin ya. 1946. Ya, dari 1946. Emang ada nyinggung-nyinggung ke era Prancis dikit, Iya. cuman fokusnya lebih ke 46 sampai 63. Jadi backgroundnya lah. Ya, Kita bahas latar belakang. backgroundnya, latar belakang. Dan ini masuk ke udah Bagian kudeta. iya, Mendish. Itu bahasa kerennya apa? Iya. Coup. Iya. Nah, Ya, maksudnya ini bahasan utama ya, salah satu bahasan utama dari podcast kali ini gitu. Ya. Jadi kita langsung aja ya untuk menghemat waktu, dan yang pertama ada apa? Bahasan ini kali ini kita akan bahas kudeta 8 Maret 1963 ya. Kudeta. Jadi awal mula Partai Baath berkuasa ya di sini. Iya, benar-benar. Awal mulanya tuh gimana? Ya, jadi ya sebelum-sebelumnya kan Partai Baath belum berkuasa. Iya. Nah, pasca 63 ini mulai berkuasa nih dia ya. Iya, berkuasa. Dan gimana tuh caranya tuh dia berkuasa? Nah, jadi sebelumnya tuh kan ada Suriah itu dikuasain sama apa namanya? Para tuan tanah dan pedagang-pedagang. Iya. Suriah itu, terutama dari kota ya. Iya. Yang desa itu kan ya dieksploitasi lah. Iya. Nah, dari sini mayoritas secara umum gitu. Dan juga mayoritas yang berkuasa itu ya orang Sunni. Mayoritasnya di Suriah itu, sampai akhirnya muncullah kelompok Baath ini nih. Yeah. Kelompok Baath ini. Nah, sampai akhirnya direncanakanlah kudeta. Awalnya tuh pada tanggal 7 Maret 1963 kudetanya ini. Tertunda ya. Kenapa bisa tertunda? Nah, itu di apartemen ya kalau nggak salah di ya. Apartemen. Di apartemen tuh tiba-tiba di raid gitu kan. Di raid ya. Habis ini FBI open up. FBI open up. Enggak lah, kalau ini bukan FBI open up, tapi apa ya, nggak tahu lah intelijen Suriah itu apa gitu. Binnya kan. Suriah. Ya, binnya. BISPA. Nah, kalau bener ya BIN ya, Badan Intelijen Nasional. Iya, bener BIN ya. BIN-nya Suriah itu kan. Walaupun kita nggak tahu ya alasan kenapa bisa bocor. Ya, itu kurang tahu. Ya mungkin kan ya karena di faksi-faksi militer itu sendiri kan ya banyak orangnya. Iya, memang. Banyak banget orang ya. Mungkin ada aja dari kelompok ya rezim pemerintah lama lah ya. Iya, maksudnya anggota militer yang masih apa namanya loyal. Masih loyal, loyalitasnya tinggi. Walaupun emang tahun segitu pemerintah yang pasca UAR itu memang udah lemah secara legitimasi. Ya kan. Dan akhirnya kan ketunda tuh, banyak ditangkap kan, akhirnya ketunda sehari, dan ya udah berhasil. Iya, benar. Nah, itu bagaimana koordinasinya itu? Nah, jadi jadi gini dulu nih, tanggal 7 Maret itu kan direncanain adanya kudeta kan, adanya kudeta perebutan kekuasaan nih oleh kelompok Baath. Nah, ini tuh terinspirasi dari Irak sebenarnya. Iya. Kudeta ini tuh. Nah, akhirnya setelah banyak perencanaan tuh direncanakan tanggal 7 Maret. Nah, tapi bocor nih. Yang tadi nih bocor. Akhirnya di-raid lah tuh si apartemen itu, tempat para perencana ini, planner nih pada ngumpul. Nah, mereka tuh ditangkap. Ketika bocor, tapi pinternya itu mereka nggak mikir kudeta harus berhenti. Ya. Nggak mikir gitu. Setelah ditangkap itu oleh intelijen militer tuh, mereka mikir ya udah kita undur aja sehari. Nah gitu. Ini di-delaynya pun cuma sehari gitu. Iya. Jadi kayak 24 jam. Kayak nggak ngasih nafas gitu, tau nggak? Buat rejim lama gitu untuk bertindak gitu. Akhirnya dimulailah kudeta pada tanggal 8 Maret. Iya. Nih 8 Maret 1963 atau disebut juga revolusi 8 Maret. Iya, Revolution. Ini dilakuin sama kelompok Baath dengan ya didukung sama kelompok Nasseris. Jangan lupa ada independen, Pak. Ada juga kelompok independen. Harari. Ya, Harari. Itu nanti kalau nggak salah jadi pangap deh. Ya, semacam pangap lah. Chief of Staff ya kalau nggak salah. Ya kalau di sini pangap disebutnya. Dulu ya dulu disebut pangap. Sekarang mah bukan. Sekarang apa, Panglima TNI kan. Nah, tapi ada perpecahan kan setelah kudeta itu berhasil. Ada perpecahan sebenarnya. Ada perpecahan. Ya gimana ya, dari kelompok Baath pengen begini nih, Nasser pun pengennya beda. Iya. Nah itu
Jadi pecah gitu. Tapi itu nantilah setelah kudeta itu. Iya, memang kan setelah kudeta itu kan. Nah, cuman habis itu jadi Baat ini punya strategi. Punya strategi dalam kudeta ya, upaya kudeta, upaya menjalankan pemerintahan baru. Nah, ada 3 strategi yang dilakuin tuh. Apa? Jadi kelompok Baat ini berusaha menghubungkan, naruh instrumen politik yang menghubungkan antara perkotaan dan pedesaan. Ya. Nah, itu buat bikin basis massa. Fungsinya apa sih? Kira-kira fungsinya apa? Ya, sebenarnya gerakan massa tuh kan nggak ada gitu. Masa kudeta tahun 63 itu kan murni militer. Sebenarnya. Cuman kan dalam untuk apa namanya survive ya kan. Survive. Apa namanya? Ya bertahan lah. Bertahannya pemerintahan pasti butuh dukungan ya. Nggak harus dari seluruh rakyat, tapi setidaknya mayoritas. Ya kan? Ya. Dan apa namanya sebelum 63 itu memang mereka udah melakukan kontak-kontak dengan petani-petani ya, gitu kan. Udah ada kontak. Dan walaupun memang lebih ke banyak ke inisiatif individu partai ya, kayak salah satunya Wahib Al-Ghanim. Ya. Dan beberapa dokter-dokter yang bikin klinik-klinik di desa. Jadi dibikin klinik gitu kan buat layanan kesehatan bagi orang-orang miskin di sana, sekaligus politisasi gitu. Ya, itu buat narik dukungan lah ya. Ya. Narik dukungan satu. Agar mereka berminat untuk Baat. Dan ya udah, karena mereka juga susah dapat di perkotaan gitu kan. Bukan karena hanya mereka karena membawa ideologi sosialisme. Walaupun sebenarnya beda dengan model Soviet ya, waktu itu ada bahas. Tapi karena memang orang-orang kota itu lebih kena series. Iya, betul. Iya. Lebih condong ke sana lah ya. Iya, sama kalau nggak ke IM atau nggak ke tradisional edit lama. Yang lebih mendukung tatanan yang ada. Ya, ini feodal lah. Iya. Dan ya Baat ini kan ingin membawa misi ini kan, merubah kondisi kan. Dan satunya Aflak mengatakan lu nggak usah nyalahin imperialisme lu gitu. Lihat ke dalam dirimu dulu. Kayak apa ya? Kayak apa? Kayak pernah dengar berikan aku. Oh. Jangan tanyakan. Iya. Kayak itu ya kasarnya ya. Iya. Ya. Intinya. Dan ada yang penting kenapa Baat juga susah merekrut orang-orang yang punya afiliasi dengan elit lama kan, dia tuh gabung dengan Haurani Pak. Iya, betul. Akram Al-Haurani itu. Dia kan bisa dibilang satu bapak politik radikal. Sudah kita pernah bikin postingannya ya, lebih jelas bagaimana dia melakukan ini ya. Apa sih latar belakangnya dan apa sih gerakan dari Haurani itu dan siapa dia gitu kan. Kenapa dia bisa melakukan hal ini, apa yang memotivasi dia itu ada di postingan. Ada di postingannya. Ya, Instagram Slide. Itu intinya. Oke, kita balik lagi ke perpecahan aja lah. Perpecahan kelompok. Karena kan itu nggak lama. Setelah kudeta perpecahan langsung betul. Ini kan maksudnya. Betul. Nggak nunggu setahun dulu. Langsung perpecahan. Beberapa bulan nggak salah, sebulan 2 bulan. Jadi kelompok Nasr ini masih pengen ngebawa romantisme lama lah ya. Iya. Apa namanya? Uar lah. Iya. United Arab Republic. Nah, dia ya terutama pengen menyatukan di 3 wilayah sebenarnya. Nah, sedangkan apa tuh 3 wilayahnya? Nah, itu ada Irak, Suriah, dan apa? Mesir lah, pasti dong. Siapa lagi? Iya. Namanya aja kan? Iya itu. Nah, sedangkan ya kelompok Baat ini enggak pengen gitu sebenarnya. Pengen sebenarnya, Pak. Pengen, cuman gimana ya? Modelnya lebih ini, ada revisi terhadap. Iya, dia nggak mau pakai model lama. Iya. Mereka ingin tetap mempertahankan kekuasaannya, nggak mau kayak yang 61 kan. Mereka kan setuju untuk bubarin partai. Iya. Tapi secara politik tergerus habis. Betul kan. Akhirnya gagal gitu kan, dan dampak dari 61 juga banyak orang-orang Sunni di Baat itu udah pada pindah. Iya. Akhirnya banyak yang minoritas masuk. Haurani juga dikeluarin karena dia mendukung secesionis, pemisahan gitu kan. Gitar juga sebenarnya dukung, tapi tarik lagi tuh. Nah, habis itu
orang-orang di Ba'ath itu yang radikal itu yang nanti mendominasi partai udah mulai semakin tidak suka lah betul. dengan orang-orang lama ini yang dianggap kayak apa ya, main-main gitu, kurang serius gitu. Nah, itu akhirnya ya ada gesekan lah ya antara itu pelaku kudeta 63 dua-duanya tuh, Ba'ath dan Nasser, Nasseris. Cuman karena ada gesekan itu akhirnya ya kelompok Nasseris ini melayangkan kudeta balasan. Jadi seperti biasa. Saling kudeta nih. Seperti biasa. Padahal baru banget ya. Iya, seperti biasa ya kan. Sekarang kawan, besok lawan. Ya kan, karena memang kalau nggak salah buku Asad The Struggle of Middle East ya. Itu buku utama lah kalau lo mau belajar Suriah kan. Bisa baca buku itu. Sama ada beberapa buku lain nanti gue singgung. Mereka kan sebenarnya disatukan oleh kepentingan yang sebenarnya sementara. Ya kan? Musuh bersama saat itu ya rezim lama. Saat itu kalau nggak salah Partai Rakyat yang People's Party Nazim Al-Qudsi. Nah, dijelaskan si Harari pengen nyelamatin karirnya karena kan dia dihubungin kan, di lobby-lobby karena sebenarnya ada beberapa faksi gitu kan. Ada yang Nasseris, ada independen, sama ada orang-orang Haurani. Jadi orang-orang Haurani itu bisa berluasa di tahun 50 juga karena dia punya relasi dengan militer juga. Jadi aman tuh, gerakannya cukup aman. Nah, Haurani itu susah di kayaknya mustahil lah untuk dirangkul. Jadi yang bisa dirangkul ya Nasseris dan independen itu, Harari itu yang terancam loh dia karirnya. Kalau saya mau dipindahin apa gimana gitu. Akhirnya lobby kan. Ya, kepentingan bersama lah. Iya. Kayak apa ada tuh yang mirip banget. Apa tuh, Pak? Tactical Alliance ini. Apa? Yang mana tuh? Yang di wilayah mana nih? Di wilayah yang... Di Eropa ada. Enggak. Oh, di Eropa apa deh? Ya itu, perjanjian apa? Ya sebelum saling invasi Poland. Oh. Nah, itu kan sama-sama Non-aggression pact. Itu kan lebih ke arah ini. Enggak, bukan itu, Pak. Itu kan lebih ke arah menahan diri aja kan. Oh iya. Bukan bekerja sama tapi menahan diri. Walaupun memang ada upaya Soviet itu mau dimasuk ke Axis kan. Itu ini dari wiki sih. gue belum ini, tapi nanti bisa kalian cek lagi sendiri gitu kan. Tapi ini yang bekerja sama ada. Yang mana tuh? Di negara dengan, kalau nggak salah sekarang populasinya udah nggak terbanyak gitu, tapi dia sempat terbanyak. Perang sipil. Cina? Iya. Oh. Kuomintang dengan komunis. Oh iya. Tactical Alliance. Benar. Yang Chiang Kai-shek diculik gitu. Ya kan? Ya mirip itu. Iya benar. Akhirnya ya tergeser kan. Jepang udah diusir, berantem lagi. Iya. Nah ini rezim lama udah ditumbangin, berantem lagi. Ribut lagi. Ributnya tuh ditunda gitu loh. Berarti emang harus ada musuh bersama ya. Iya. Biar ada ayam aja gitu. Enemy of my enemy. Nah gitu. Enemy of my enemy is my friends gitu kan. Iya benar. Kayak misi di COD tuh ada tuh, MW2 tuh, enemy ada of my enemy. Gitu? Ada. Oh, ada. Judulnya. Oke. Terus kudetanya berhasil nggak tuh? Nah, kudetanya ya gagal. Kudetanya gagal. Ini. Padahal gimana ya? Padahal sebenarnya kelompok Ba'ath ini belum kuat banget pasca kudeta itu sebenarnya. Bahkan mereka pun kekurangan orang buat ngejalanin pemerintah. Itu yang sipil Pak, kalau militer sipilnya. Iya sipilnya. Maksudnya kekurangan dukungan lah sebenarnya. Ya, itu. Cuma kan untuk militer ya kuat. Maksudnya kalau dibandingin dengan Nasser gitu, kan Nasseris. Karena pembersihan pun udah ada di 61 waktu itu. Pembersihan. Karena kan waktu 61 benar-benar ada upaya kudeta kan, waktu ada Nahlawi kan. Ada pembersihan lagi, dan itu yang membuat Ba'ath itu makin apa sih, enak. Dan ada yang penting, kenapa minoritas banyak di militer? Di militer. Ya, ada sebenarnya alasan yang lebih masuk akal lagi, selain karena memang kebijakan Perancis yang special troop di Levant itu. Itu ada kebijakan lebih masuk akal lagi. Karena nggak ada yang dikerjain lagi. Iya, memang maksudnya kan mereka masuk militer karena kondisi ekonomi kan, sosial. Ada satu kebijakan lagi yang penting. Apa itu? Jadi dalam bukunya Entus Hanabata tuh, dia seorang sejarawan ya, sejarawan Irak kalau nggak salah dia. Irak atau Palestina gitu. Pokoknya dia sejarawan.
Gue lupa judul bukunya, tampilin aja. Pokoknya tentang ada the lesser apa gitu, notable apa, bukan Syrian peasant and the lesser notable atau apa gitu. Panjang buku itu. Jadi lu tuh bisa nggak ikut militer. Kalau lu bayar duit. Kalau bayar duit? Yang bisa bayar duit siapa? Orang kaya. Orang kaya biasa apa? Alirannya. Oh iya, mayoritas ya. Sunni kan? Sunni, benar. Ya udah yang minoritas. Oh berarti. Dan itu fee-nya kalau nggak salah naik. Ya berarti kayak sistem ya wajib militer lah ya. Iya. Nah, nanti tampilin deh penjelasannya. Intinya itu. Jadi lu bisa nggak ini militer itu lu bayar. Bayar. Oh beda kalau di sini ya, kalau di sini ya. Nggak tahu sih. Kalau di sini harus biar masuk. oh iya. Ya rahasia umum lah gitu. Karena memang kan militer dibenci sama orang-orang Sunni. Ya benar. Ya kan. Selain karena katanya isinya orang-orang males, juga karena dijadiin alat untuk ini ngerepresi mereka dulu. Ke Prancis. Kan Prancis divide and rule kan. Iya. Jadi divide and rule bukan Belanda doang ya. Semua imperialis divide and rule. Kalau nggak gitu nggak berkuasa. Nggak bisa berkuasa. Iya. Susah. Ya karena ya kalau bersatu ya gimana? Ya harus begitulah kan. Harus dipecah gitu. Nah akhirnya ya kudeta balasan nih ya gagal. Sampai akhirnya diberangus lah dan dapat 28 orang. Ya sekitar 28-23 yang 28-23 orang dieksekusi. Iya. Mati tewas. Kalau nggak salah si salah satu pemimpinnya tuh Kutani atau siapa sih namanya? Ada 2 orang tuh yang penting, Muhammad Al-Sufi, Kuitani siapa gitu. Sempat mau kabur, tapi kalau Umran bukan dong. Oh, bukan. Umran mah Ba'ath. Ya. Kan juntanya memang 6 orang. 6 orang. Iya, junta yang awal ini ya. Umran jadi siapa lagi ya lupa gua. Yang 2 Nasir sama Harari ini. Dan Harari juga ditendang. Iya. Ziyad al-Harari ya kalau nggak salah namanya. Karena dia ini menolak Ba'athisasi militer sama menolak reformasi lahan yang radikal. Oke. Jadi emang ya kenapa ya pas dalam tubuh militer itu sendiri ya ada mayoritas Sunni juga sebenarnya, ada orang-orang Sunni juga. Iya memang. Cuman didiskriminasi gitu loh. Itu nanti. Iya. Kan emang yang rank bawah memang orang minoritas, tapi rank atas kan dulu Sunni. Iya Sunni. Tapi kan nanti diubah nanti dibalik. Diubah masih Ba'ath ini. Gitu pelan-pelan kan kayak nanti si Umran jadi komandan brigade ke-70. Itu penting loh. Infanteri brigade lapis baja itu untuk kudeta tuh itu harus dikuasain kan. Dipakai. Kalau nggak salah sih jadi chief of staff nanti gantiin Harari. Terus ada Asad jadi angkatan udara. Terus Waidani ya kalau nggak salah. Ahmad Waidani itu orang Sunni kalau nggak salah juga di jabatan intelijen atau ada Hamad Hubaid jadi pemimpin Garda Nasional ya jadi milisi. Betul. Kalau di sini kan dulu ada apa yang rencana milisi itu. Rencana milisi? Angkatan ke berapa? Oh. Iya. Ini bajunya udah merah-merah. Iya nih. Kita merah-merah kan bahas yang radikal gitu kan. Radikal. Ya. Berapa lu? Enggak ada. Aduh ya. Jangan. Oke. Jadi gitu tuh. Kudetanya akhirnya gagal nih, digagalkan oleh Ba'ath. Akhirnya Ba'ath nih dia mulai berfokus pada ini jalan sistem pemerintahan. Cuman yang jadi masalah itu adalah kelompok mereka ini kekurangan orang sipil, anggota sipil nih buat menjalani pemerintahan. Apalagi mereka itu kan ya waktu kudeta ya lakukan bukan karena dukungan sipil, bukan karena dukungan publik gitu loh. Jadi sentimen publiknya konspirasi, tapi melakukan konspirasi, sentimen publiknya kurang. Mereka, entah kurang atau memang apa sih namanya belum terkoordinasikan bisa jadi sebenarnya kayak gitu. Akhirnya ya mereka nyari solusi lah nih gimana caranya nih buat naikin orang-orang sipil ini nih buat masuk ke dalam tubuh partai terutama di pemerintahan. Jadi lu bayangin aja cuman ada 600 anggota sipil awalnya nih ya,
Sedangkan buat satu negara nih, buat satu Suriah cuma ada 600 orang. Gimana caranya dengan pemerintahan gitu kan. Akhirnya dia ngelakuin lah suatu perubahan kebijakan yang cukup radikal sebenarnya, dan cukup menurut gua cukup ada banyak celah-celah lah masuk di situ karena perubahan kebijakan ini. Salah satunya pendukung Ba'ath ini dinaikin jadi member party. Ansor itu pendukung. Pendukung ini akhirnya dinaikin lah, yaitu salah satu cara sebenarnya biar cepet bisa naikin anggota. Tapi ada masa tunggunya kan, nggak salah. Magang sama masa tunggu 18 bulan. 18 bulan. Jadi 4 baru 4 kali lipat lah. 4 kali lipat naik akhirnya. Karena dia dirubah gitu. Sebelumnya nggak gitu ya. Cuman akhirnya karena perubahan yang bener-bener ngedadak gitu ya, dan terlalu singkat, akhirnya kan ada satu masalah. Apa menurut lo nih? Vaksinalisasi lah. Ya itu karena apa? Kenapa? Karena apa? Salah satunya isunya itu sektarian. Nah itu salah satunya ya. Jadi ya karena mereka terkesan terburu-buru, jadinya doktrinasi partai dan ideologi itu kurang masuk. Karena kan yang penting banyak dulu. Jadi mintingin kuantitas dulu nih daripada kualitas. Akhirnya dapatlah vaksinalisasi. Jadi blok-blokan lah. Intinya sih namanya ada perpecahan internal lah. Ada perpecahan internal akhirnya. Walaupun sebenarnya gak murni sektarian ya. Gak murni, ada tribalisme. Itu tribalisme sebenarnya sektarian juga. Cuma kan maksudnya ya lebih ke sukuan lah. Ada juga yang karena ya pribadi mungkin misalkan gimana ya? Ya udah kepentingan personal, gue pengen berkuasa gitu. Jadi misalnya lu tokoh nih di satu tempat gitu ya, lu nggak punya nggak punya kualitas gitu sebenarnya, cuma karena lu tokoh, lu notable lah, notable dalam segi ya kekayaan mungkin atau apa gitu, famous gitu, fame. Akhirnya lu bisa bangun masa lu sendiri. Tapi emang kalau rata-rata yang minoritas ya dia mainin aliran gitu. Kalau yang Sunni itu lebih ke arah individual. Ya karena memang mereka kan butuh solidaritas juga. Solidaritas lebih tinggi karena kan mereka sama kan tertindas. Benar-benar. Rata-rata tertindas. Walaupun sebenarnya ya Sunni juga ada yang mendukung Alawi, nanti kita bahas. Gitu loh. Nah, jadi gimana tuh vaksinalisasinya? Kayak gimana lagi? Nah, ini ada permainan blok-blokan lah. Nah, cuma nih akhirnya ya fatal sih sebenarnya. Maksudnya terutama di wilayah regional gitu ya. Karena ada blok-blokan ini akhirnya tidak muncul pemimpin yang berkualitas gitu loh. Karena blok-blokan ini sebenarnya. Jadi misalkan lu anggota nih, ketika lu harus memilih seorang pemimpin, ya lu nggak bisa seenaknya sesuai yang lu pengen gitu. Hak lu tuh nggak ada. Jadi lu harus berdasarkan ya blok lu gitu. Lu harus milih si ini, ya udah sih itu yang harus lu pilih gitu. Dan sebenarnya juga permasalahannya juga bisa di Idlib ya. Terlalu banyak gitu kan cabangnya. Jadi saling cabang gitu bersaing satu sama lain, aktivitas partai jadi mandek. Malah jadi ada pembersihan terhadap anggota-anggota partai yang literate, yang melek huruf, diganti nama yang buta huruf. Itu kan jadi bermasalah kan, dan itu pembersihan secara politik gitu. Di tahun berapa ya? 65, 64 itu. Ya pokoknya kayaknya sebelum 66 deh sih. Sebelum 66. Ya hasilnya kelihatan di tahun 65 sebenarnya. Hasilnya itu pas pemilu 65. Jadi tahun itu ada pemilu tahun 65. Ya yang terpilih itu orang-orang yang ya kurang lah sebenarnya. Ya karena hal itu tadi. Karena blok-blokan tadi itu salah satu akibat. Ya sebenarnya pemilihan intrapartai. Intrapartai, internal partai. Jadi sebenarnya Ba'ath ini punya 2 komando. Nasional dan regional. Nasional tuh jadi ya pokoknya seluruh cabang-cabang Arab itu puncaknya di situ. Ya kan? Itu Aflak sekjennya. Regional tuh yang negara-negara kayak Suriah, Jordan, Lebanon, Irak. Nah, itu perpecahannya di situ tuh antara nasional sama regional. Kuitriyun kalau nggak salah, Kuitriyun atau apa itu.
bahasa yang regionalisnya tuh. Nah, ada 2 tokoh nih yang saling bersaing nih. Nah, siapa tuh tokoh-tokohnya tuh? Amin Al-Hafiz. Oke. Dan satu lagi Salah Jadi. Nah, Amin Al-Hafiz ini dia tuh rangkap jabatan banyak. Perdana Menteri, kalau nggak salah Perdana Menteri, anggota partai, presiden, terus apa lagi ya, pokoknya ada beberapa ketua Dewan Komando Revolusi Nasional, terus Menteri Pertahanan, terus ada beberapa lagi kan. Kayak itu ya. Kayak siapa ya? Iya, kayak kenal. Kayak yang mantunya ngomong kampungan ya. Jesu Ya itulah ya. Kayak waktu itu lah ya. Minggu lalu kita sebut kan ada tokoh si Adib Siskakli itu kan dia jadi mastermind kan. Jadi apa namanya puppet master gitu kan. Kesinggungnya tuh orang gitu kan, Perdana Menteri Indonesia ini. Ya benar sih. Ya itu Kingmaker lah. Iya. Apa dia strongman, dia Sunni. Iya. Amin Hafiz. Sama itu juga Sunni. Bukan Hafiz Al-Wasat ya, beda. Tampang aja beda juga. Apalagi dia Sunni kan, satu Alawi satu Sunni. Saing tuh. Si namanya apa sih? Perebutan kekuasaan ya. Nah, apa sih namanya? Dan Alawi ini sebenarnya juga apa? Nggak seluruhnya bersatu. Karena nanti ada namanya Muhammad Umran ya, yang komandan yang lapis baja 70 itu. 70 lagi juga 70. Iya, dia itu kan ditendang gara-gara sektarian itu kan. Sebenarnya itu dibalikin lagi. Dia sebenarnya jadi menahan juga kan. Terus diganti Ahmad Ubaid. Terus ada konflik-konflik, Ahmad Ubaid digantiin sama Umran gitu kan. Umran sebenarnya bukan Umran sih, harusnya ada lagi tokoh lain. Tapi dia dipilih karena mungkin yang lebih cocok ya. Masa tokoh lainnya tuh Sunni gitu. Jadi dari Sunni. Ya, jadi ada beberapa alasan dia dipilih. Pertama dia Alawi kan. Biar nggak ngerasa dominasi Sunni gitu loh. Jadi nggak yang Alawi lainnya tuh tidak merasa mereka dikucilkan. Yang kedua, untuk itu memperpecah Alawi itu. Jadi nanti pada bingung tuh mau dukung mana, jadi atau Umran. Gitu loh. Bikin perpecahan gitu ya. Iya, rencananya seperti itu. Dan itu apa sih namanya? Dan Umran kan juga enggak hubungan sama Jadid kan juga buruk kan. Gitu. Walaupun Jadid dan Umar tuh salah satu anggota komite militer yang di Kairo yang melakukan yang apa sih namanya? Bertemu rapat dan semacam membahas masalah nasib UAR waktu itu kan tahun 50. Dan menjadi bagian inti dalam kudeta 63 bersama Fath Al-Assad, bersama si Ahmad Almir sama Ahmad Ubaid. Ya kan? Tokohnya juga berarti dia ya. Iya. Cuman kan akhirnya pecah-pecah. Ya, padahal kan nanti kita kasih lihat aja 6 orang itu kan saling tikam-menikam. Lagi kepentingan sementara. Iya, dan semuanya minoritas. Iya, betul. 3 Alawi, berapa? 2 Ismailiyah, 1 Drus. Gitu. Oke, nah jadi ya setelah itu ya pokoknya di awal 2 tahun awal pemerintahannya gitu ya, pemerintahan Ba'ath nih. Ba'ath tuh represif. Iya. Dia tuh represif ya karena memang harus untuk menstabilkan situasi. Enggak gini, memang kalau di bukunya si Rayman Hinibus ada tentang otoriter power ya, tentang power atau apa gitu, panjang juga bukunya. Ya karena mereka nggak punya basis massa yang banyak gitu kan, dan oposisi itu banyak gitu kan. Oposisi bukan dari kelas lama, dari kelompok kiri, Naseris, komunis ya kan, sosialis Haurani. Ya mereka dibilang rezim minoritas yang nggak salah juga.
dalam arti ya selain karena memang nggak diisi orang banyak minoritas juga kan yang baru bener. Generasi muda ini yang pasca UAR gagal ini ya karena mereka juga dukungan kecil gitu. Bukan kayak revolusi Rusia, revolusi Tiongkok yang memang didukung rakyat banyak gitu kan. Dukungan populernya lebih kerasa. Ini enggak kan? Ya kenapa dong kalau misalnya untuk mempertahankan diri ya harus gitu. Harus ya, mau lah ya. Iya benar. Logikanya begitu. Apalagi kan mereka militeris. Dan ini sebenarnya yang memang nanti deh tahan dulu. Soalnya memang ada nanti orang Barat yang mengkritik militer tapi ntar itu buat nanti deh. Terlalu cepat. Nah, jadi akhirnya ya mereka mau nggak mau harus represif. Ditekanlah nih si kelompok-kelompok anti Baat ya sebenarnya. Tapi sebenarnya karena mereka represif ini juga ya, akhirnya muncul perlawanan yang lebih lagi sebenarnya. Akhirnya nongolah muncul lagi ke permukaan sih. Iya. IM. Ikhwanul Muslimin. Iya. Muslim Brotherhood. Iya. Anjir. Persaudaraan Muslim. Bapak moyangnya partai di sini. Iya. Karena mulailah nongol kembali nih IM nih. IM setelah ya lumayan vakum lah ya udah ya, tahun 50-an dia dorman. Iya. Mulai dari kondisi mati suri. Akhirnya ketika ya terutama karena ya mayoritas Sunni itu ditekan lah sama kelompok Baat. Ya diganti aja sebenarnya. Sirkulasi elit lah. Akhirnya IM bangkit lagi naik. Bahkan dia sampai bilang gini loh, Baat itu adalah musuh Islam. Nah itu. Ya karena memang kan lu kalau udah dicamin kayak gitu ngeri. Ya karena memang Alawi kan secara ini kan memang banyak yang aneh gitu. Iya benar. Dia itu di buku Greater Syria dijelasin memang lebih mirip ke Kristen. Dia rayain Natal, dia minum alkohol, makan babi. Kalau nggak salah Drus juga gitu deh, Drus. Gue sempat baca yang di Lebanon kan. Drus itu yang Drus ya? Iya maksudnya dia yang ini api juga kan? Salah satunya. Mirip-mirip ke enggak dong, itu Majusi dong. Hah? Enggak, mirip-mirip. Iya mirip-mirip ini, mirip-mirip Zoroaster. Iya mirip-mirip Zoroaster. Gue nggak tahu deh kalau itu. Gue cuma taunya Drus itu emang unik, dia nggak puasa, nggak puasa, nggak haji, nggak apa. Ada tuh di buku Lebanon tuh. Profil kan etnis apa, aliran kepercayaannya apa aja gitu kan, kayak Sunni, Syiah, terus Drus, terus Maronit apa itu kan. Di situ ada Drus. Ya di situ. Ya sebenarnya ya itu ya memang benar. Tapi kan kalau ngomong IM, sebenarnya IM itu sempat melirik sosialisme. Ya benar. Mustafa Al-Shibai itu kan, dia bikin buku tentang sosialisme Islam, istikhariyah lah kalau Arabnya. Sosialisme Islam ya. Walaupun sebenarnya lebih ke arah sosial demokrat ya, bukan yang model Soviet gitu. Beda ya? Beda dong. Karena kan dia latar belakangnya juga orang-orang petit bourgeois. Iya, bourgeois kecil atau bourgeois menengah, kan orang-orang perkotaan yang punya kepentingan dan perdagangan kan. Dan dia radikalnya tuh ya karena ini aja politik aja. Iya sih. Situasinya lagi naik-naik apa? Politik radikal kan. Ya kayak Great Depression. Keynesian ya kan, intervensi negara kan. Itu gue pernah baca di buku ekonomi ya. Gue lupa judulnya, pokoknya di kampus gue ya Keynes itu intervensi negara ya kan, karena buat nyelamatin kapitalisme, bukan buat karena dia anti kapitalisme, enggak. Untuk selamatkan makanya dia intervensi gitu kan. Ya sama kayak si bayi. Untuk kepil gitu kan, dan emang kondisi masyarakat Suriah yang di pedesaan menderita gitu. Iya benar. Ya, akhirnya ya mulai muncul lagi lah, sampai akhirnya dicap lah itu musuh Islam itu. Deklarasi ngeri sebenarnya, lu kalau udah dicap gitu ngeri. Ya apalagi lo di sini gitu. Ya pokoknya akhirnya mulailah perlawanan lah. Ada demonstrasi terus di Aleppo, di Hama, di Homs, terus ada itu juga loh, pengeboman masjid. Ya sebenarnya nih, karena memang dia minaretnya itu gue lupa, ada penembak gitu kan. Atau dia nyimpan senjata di minaret. Oke.
Tapi kayaknya penembak deh. Minaret. Jadi minaretnya itu yang diserang, ambruk, jatuh ke masjidnya. Oh, Hancur. jadi sebenarnya nyerangnya bukan ke masjidnya. Iya. Karena di minaret ada ininya. Itu nanti di Arasat juga ada tuh kontroversi tentang itu tuh. Ya serupa. Dan memang ada motivasi sektarian juga di tahun 64 maksudnya di Aleppo itu kan. Karena Ahmad Ubaid itu kan pemimpin Garda Nasional kan. Dia orang Drus. Iya. Dan dia mau balas dendam. Dulu tahun 50-an Adib Sihakli itu ngehancur kan terus ngeberontak 50-an. Kan direpresi habis-habisan kan. Sama Sihakli kan Sunni kan. Iya. Jadi balas dendam gitu loh. Jadi ada motif itu di situ. Walaupun akhirnya kontinuitas ya. Iya. Cycle gitu. Iya. Siklus. Iya, siklus benar. Kalau kata Naruto, siklus kebencian. Ya benar kan? Iya, benar. Yang minoritas represi kan karena dianggap beda gitu kan. Kabur ke gunung. Di gunung susah gitu untuk apa-apa. Ada beberapa desa yang memang independen, tapi independen pun secara SDA juga kurang. Atau enggak mereka ya di wilayah-wilayah Sunni tapi di sekitar pedesaan, di kota-kota Sunni di pedesaan terikat langsung sama tuan tanahnya seenak jidat gitu kan. Terus ada perubahan ya kan, mereka bisa memperbaiki diri, ada kesempatan untuk dibalas dendam. Iya benar. Ya sama kayak di Indonesia, revolusi sosial gimana nggak berdarah-darah. Jadi saling. Yang di Keraton apa di Solo apa di Solo ya? Solo yang parah. Yang dimutilasi terus diarak gitu kan. Yang parah tuh Solo. Jogja masih aman. Bertahan sampai sekarang. Iya. Di Sumatera sih paling parah Hamzah Fansuri di Sumatera parah. Nyair dia nggak tahu apa gara-gara bangsawan kan. Ya kayak gitulah revolusi sosial kan. Kayaknya nggak hanya di Suriah nggak Indonesia, di mana-mana juga begitu gitu. Ya pasti gitu sih ya. Iya. Ya mungkin ada sih 1-2 anyelir mungkin. Anyelir Portugal nggak gitu deh kayaknya. Kalau anyelir kan lebih ke arah itu gagal juga. Tapi sudah nggak berdarah gitu. Emang nggak maksudnya yang benar gerakan massa kayak di Yaman Selatan juga nggak salah. Gua sempat bahas tentang Yaman Selatan juga kalau nggak salah cukup agak berdarah. Yaman tahun 60-an dia. Ya maksudnya 60-an berarti emang ya orang zaman kudeta ya. Iya. Kan emang sana Zirgisnya kan juga zamannya memang lagi ya radikal banget kan. Tahun 50-60 tuh puncak-puncak ya dekolonisasi kan. Orang udah ini kan lagi perang ideologi kan. Iya, itu lagi gitu. Puncak tertingginya perang ideologi 50, 50, 60, 70. 80 udah mundur. Gitu. Dan ya udah, akhirnya kan apa sih namanya? Ya gagal gitu kan. Karena sebenarnya oposisi juga terpecah-pecah. Iya. Gitu. Jadi nggak bersatu banget gitu loh. Jadinya nggak bisa melakukan pukulan telak gitu kan. Baat juga ngontrol militer itu penting loh, militer dikontrol. Kontrol militer itu paling penting sih. Karena dimanapun ya. Gue pernah baca buku tentang kudeta, kok nggak salah. Itu ya kalau kudeta ya apa elemen penting harus dikuasain ya militer. Iya benar. Ya karena mereka yang punya instrumen penting ya itu, karena militer yang punya kekuatan gitu, punya power gitu, punya power lah, punya senjata gitu. Iya. Militer satu-satunya kuncinya lah ya. Iya. Makanya tadi nanti berpengaruh massa, tapi itu ntar di part 3 sih. Iya. Makanya kunci kudeta itu ya di militer. Akhirnya ya terjadilah ke kudeta kedua mungkin ya. Ntar dulu. Sabar dulu. 39. Apa? 39 menit. Iya. Tapi dikit lagi nih. Berarti part nih. Ya. Dikit lagi. Okay. Habis ini baru yang 66. 66. Oke, habis ini 66. Kan tadi kita bahas Hafiz sama jadi kan. Komando Soto ngebubarin komando regional tahun 65. Iya. Batal. Karena memang terlalu kuat dominasi yang regional di Suriah ya. Aflak itu udah apa ya, dia nominal leader lah, jadi kayak pemimpin figuran aja. Iya. Gitu. Dan militer udah dikuasai sama kelompok-kelompok minoritas. Gak ada pembersihan dan emang juga
pemimpin militer yang Sunni itu nggak bisa memerintahkan bawahannya yang rata-rata minoritas. Iya benar, nggak bisa. Gitu. Jadi ada semacam harmonisan. Mana yang lebih dihormatin ini ya, perwira-perwira Kristen sebenarnya daripada perwira-perwira Sunni sebenarnya. Iya. Gitu. Bukan, sebenarnya hubungan lebih baik. Lebih baik hubungannya. Ya karena masa lalu lah. Iya. Ya, dan apa sih namanya? Akhirnya ya udah, karena apa ya, si orang old guard juga nanya ke Aflaq, nih sebenarnya kekuasaan kita nih ya, kelompok-kelompok nasional ini di Suriah tuh berapa banyak sih? Persentasenya itu ya? Apa ya? 1/1000 dari 100%. Jadi kecil banget. Kecil banget tuh. Iya. Jadi ya udah, apa sih namanya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Aflaq juga mundurin diri namanya. Diganti Munis Al-Razaz, orang Yordania, dokter gitu. Nah, emang banyak kan kalau Ba'ath itu profesinya tuh guru militer sama dokter. Enggak, itu yang paling ini 3 dominan. Apa sih namanya yang di Ba'ath itu. Ya Munis Al-Razaz juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bitar juga beberapa kali jadi Perdana Menteri, mundur jadi Perdana Menteri gitu kan. Ya memang ada upaya untuk rekonsiliasi dengan elit lama, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil karena radikal juga terlalu kuat. Yang elit lama juga nggak percaya lagi kan. Itu ada nasionalisasi besar-besaran 65. Ya kan, efeknya banyak itu ke kelompok bisnis. Ya udah bikin kampus-kampus juga. Ya. Baru. Itu untuk yang sosialnya di desa-desa bikin klinik, bikin sekolah gitu kan, terus universitas dibikin itu. Terus banyak yang apa sih namanya? Masuk ke jadi mahasiswa tuh banyak. Ya. Jumlah guru banyak ya. Ya sebenarnya ada negatif positifnya. Ya udah, jadi intinya itu tahun 66 juga ada upaya untuk apa sih namanya? Ngebersihin juga dari orang militer, tapi nggak berhasil gitu kan. Razaz itu nggak berani. Karena kan Bitar mengatakan kalau kita ngelakuin ini bisa nih berhasil, tapi ternyata dia tuh dapat laporan yang salah. Kan Razaz juga nggak mau memicu kemarahan militer gitu kan. Akhirnya ya udah 66 kudeta lagi. 66 ya. Iya. Karena apa ya, kelompok radikal Neo Ba'ath ini ya, Neo Ba'ath. Nah, ini belum dijelasin nih tadi Neo Ba'ath ini apa? Belum dijelasin. Tadi Old Guard dan Neo Ba'ath. Apa sih itu dua itu tuh apa tuh? Jadi gampang gini. Kalau Old Guard, dia tuh lebih menekankan kepada pan-Arabisme. Persatuan Arab. Neo Ba'ath iya. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau Old Guard itu, tujuan dari Ba'ath itu adalah untuk menciptakan satu negara Arab. Satu. Ya kan? Ya itu untuk struktur sosialnya itu nanti belakangan gitu kan. Old Guard nih. Yang lebih dipentingkan Arabnya. Kalau Neo Ba'ath yang lebih dipentingin transformasi sosial di Suriah dulu. Jadi pan-Arabisme itu bukan tujuan akhir, tapi cara alat ya. Alat untuk reformasi radikal itu di Suriah dan di seluruh Arab. Gitu. Jadi beda prioritas. Satu moderat, satu radikal. Gampang gitu. Dan juga latar belakang juga mempengaruhi kan. Old Guard itu rata-rata dari kota. Orang kota nih. Iya. Aflaq kan dari Damaskus. Aflaq Bitar tuh kalau nggak salah dua-dua dari Damaskus. Di Sorbonne kan dia kuliah. Dan kalau yang Neo Ba'ath Jadid, Asad itu kan kot di desa. Itu ngaruh banget sih. Iya. Mereka lebih melihat penderitaan orang desa. Iya, jelas. Lebih jelas. Dan kalau Aflaq dan Bitar itu kan motivasi bikin Ba'ath juga karena keluarganya kan pedagang ketika Suriah ada perbatasan gitu kan, ya kan wilayah Suriah yang natural itu kan, yang harusnya ada Lebanon, ada Palestina gitu kan. Akhirnya kan perdagangannya jadi ada tarif atau apa, ya ada hambatan lah. Ya itu makanya mau Arab juga salah satunya biar lebih mudah juga. Ada kepentingan kelas juga kan. Ya sebenarnya pasti kepentingan kelas kan, nggak mungkin enggak. Dan yaudah kudeta Februari ya kan, gue lupa 23 Februari kalau nggak salah.
1966. Nah, Triumvirat 3. Oke. Sama nih kayak Soviet Triumvirat. Dia modelnya mirip-mirip sama Leninis gitu. Model-model Soviet. Emang sebenarnya Baat ini memang model-model partai dari Rusia gitu kan. Modelnya ya. Bolshevik gitu. Cuman lebih ini lagi jadi Triumviratnya Yusuf Zuhain, the dokter. Terus Nurdin Al-Atasi dari keluarga Al-Atasi ya. Yang sempat jadi Perdana Menteri juga Hasyim Al-Atasi. Tapi dia konservatif. Partai Rakyat. Kalau Nurdin ini nggak dia radikal. Masalah jadi. Tapi jadi dari belakang layar. Jadi dia kayak si Adip ya. Kayak si Adip itu. Kayak kalau di Indonesia kayak itu. Kenapa dia balik layar coba? Kenapa tuh kira-kira? Ya, karena dia Alawi, Pak. Oke. Kelompok minoritas ya. Gak mungkin loh jadi pemimpin utama. Iya sih, sebenarnya gak mungkin. Saat itu, nanti kan Hafiz Al-Assad beda lagi. Jadi yang sering tampil di publik ya si Nurdin Al-Atasi yang orang Sunni. Yusuf Zuhain tuh orang Alawi juga kalau nggak salah. Ya karena nggak bisa, nggak kurang bebas lah ya. Iya, dan dia udah pensiun dari militer. Oke. Di 65 dia udah ke sipil. Dia kalau nggak salah jadi sekjen yang regional. Sebenarnya otaknya dia gitu. Otak 6 nih. Iya, otak pemerintahan yang baru ini, yang Neobaat ini. Dan Neobaat itu kan dia ambil Marxis kan. Dia ada pengaruh dari sebenarnya ada tokoh Baat juga yang radikal namanya Yasin Al-Hafiz. Tapi gue lupa di Suriah apa di Irak. Karena memang tahun 63 itu sebenarnya ada kelompok Marxis juga. Ada nama Hamil Al-Sufi. Ya kan, tapi ditendang. Dan uniknya regionalis menendang itu juga. Nah, Yasin Al-Hafiz ini memberikan ideological framework, bingkai ideologi. Oke. Ya kan? Kayak dia tuh lebih menekankan perjuangan kelas yang lebih keras. Ya kan? Dia lebih kerjasama tuh harus ke kelas-kelas yang lebih tertindas. Pedagang kecil, petani, pekerja, intelektual, terus ya pokoknya orang-orang yang lebih tertindas, bukan borjuis kecil gitu atau militer. Jadi emang sasarannya harus langsung dengan. Ya, dan dia nggak suka militer karena militer tuh dianggap berbahaya. Oke. Nah, Neobaat ngambil Hafiz ini, tapi yang aspek benci militernya dibuang. Dia tetap merangkul militer ya. Ya, maksudnya dia tetap mengambil doktrinnya Hafiz, tapi yang pemikiran Hafiz terkait militer itu nggak diadopsi. Nggak mungkin dong. Iya, mereka orang-orang militer gitu kan. Ya udah. Menarik. Ya. Dan ya udah, walaupun di buku Hana Batatu tuh jadi itu tuh nggak jelas ideologinya apa, karena kan jarang muncul, jarang pidato publik juga, ya kan. Jadi bisa dikatakan dia radikal itu lebih ke arah pragmatis aja gitu, bukan ke arah keyakinan politik, karena dia kan dulu juga sempat SSNP, saudaranya SSNP, 2 orang, satu kalau nggak salah terlibat dalam dua-duanya terlibat dalam yang pembunuhan Adnan Maliki itu tahun 57. Habis itu kan udah berangus tuh SNP di militer. Diburu. Ya bisa pindah ke apa sih namanya? Ke Baat. Ya, sama kayak Hawarani juga sebenarnya sempat SNP juga. Gitu. Tapi dia bikin partai sendiri tahun 50, Partai Sosialis Arab. Nah, ya intinya banyak lah radikal agraria, lebih radikal, bikin koperasi, bikin apa sih namanya, organisasi petani gitu kan, koperasi, reformasi agraria lebih digencarkan. Menterinya waktu Abdul Karim Jundi itu Lavrenti Beria-nya Suriah. Tahu Lavrenti Beria kan? Apa Beria Lavrenti Beria, pernah dengar nggak? Nggak, belum pernah. Apa itu? Pemimpin NKFD. Oke. Era Stalin. Jagalnya Stalin. Ya itu. Juni jagal aja dia. Dia anggota komite militer. Dan saudara Sami Al-Jundi ada lagi itu juga orang Baat juga, tapi ketendang kalau nggak salah. Berarti pemerintahan baru ini lebih radikal ya? Lebih radikal. Jelas. Terus. Walaupun sebenarnya mas sebelumnya udah radikal. Sama perubahannya lebih diintensifkan, karena kan intensif, ya? penghalangnya yang
old guard tuh udah dihilangin. Iya benar. Pada kabur kan. Nanti Aflaq ke Irak. Gitu. Ya udah, nasionalisasi lebih digencarkan, reformasi agraria lebih digencarkan gitu kan. Terus apa sih namanya, birokrasi lebih diisi orang-orang desa gitu kan. Minoritas lebih kuat di militer, di partai. Kan. Tapi nanti ada tragedi tahun 67. Apa tuh? Tahun 67 sama 97. Black September. Itu 70 dong. Oh 70 ya. Apa ini? Itu? Mana sih bukunya? 6 hari? Iya. Ini 6 hari yang mengguncang dunia. Nah ini nih. Perang 6 hari. Ya kalah juga. Ya iyalah. Bencana. Hancur lebur gitu. Karena memang Israel kan serangannya mendadak. Iya benar. Dan jangan lupa ada peran mata-mata. Siapa? Mata-mata mana Israel? Eli Cohen. Oh iya, Eli Cohen. Walaupun nanti digantung tahun 65 atau apa ya. Tapi itu ya 67 ya nampaknya sampai sekarang sih. Ya emang. Cuman itu jelas banget nanti bagaimana nanti lagi-lagi ada perebutan kekuasaan lagi. Gara-gara 67 ini. Ya intinya 67 ya superioritas udara Israel. IAF gitu kan, Israel Air Force. Bandara-bandara dihancurin. Iya. Pesawat dummy kan masih ya itu unik itu. Pesawat dummy itu. Itu ya. Kagak kena apa-apa yang ada hancurin yang pesawat beneran. Iya, pesawat beneran ya. Itu taktik tapi iya, serangan kilat itu kan. Suriah juga setengah pesawatnya pada hancur. Iya. Dan kelemahannya MiG itu kalau nggak salah MiG di buku itu kan sama, dia kan ngeluarin kayak sisa-sisa jejak-jejak apa sih namanya, bahan bakar gitu loh. Pokoknya gampang ditembak gitu. Residunya tembak meledak gitu. MiG-nya gue lupa nggak salah MiG 15 atau MiG 17 kan. Israel pakai pesawat Perancis, Mystère, Ouragan, Mirage kalau nggak salah. Nanti mereka juga bikin versi mereka sendiri. Ada apa? Kufir apa? Nah, apa yang kan nama burung lah, gue lupa tuh bahasa Ibrani itu. Itulah. Dan itu Golan itu jatuh. Dataran tinggi. Golan. Iya, dataran di Al Jazeera tuh ada tuh dokumenter juga. Kalau nggak salah tuh sebenarnya harusnya nggak sampai masuk Golan banget. Ya. Harusnya ya. Tapi Dayan itu, Moshe Dayan udah ngeresek aja ke Golan. Salah tuh Quneitra itu. Dan ada kegagalan ini kan, kesalahan intelijen. Iya. Jadi kayak disuruh mundur padahal nggak kenapa-napa. Kalau nggak salah Quneitra itu aja jatuh, akhirnya pada mundur kan. Padahal nggak. Gara-gara itu ya kosong Quneitra itu. Akhirnya dipasin sama Israel. Dan itu kan juga bikin Nasser mundur. Tapi akhirnya demo gitu kan, nolak mundur, Nasser jadi presiden lagi tetap. Si Hafez al-Assad disalahin lagi kan kayak 48 tuh. Kembali lagi ya. Yang 48 disalahin juga tuh si militer kan. Maka kudeta kan. Nah ini juga sama nanti. Lagi. Tapi nanti nggak instan. Selanjutnya nih. Nanti Assad yang kudeta kan. Iya. Kan menahannya Assad. Iya. Karena Hafez al-Assad itu kan mendukung jadi kan, walaupun tadinya didukungnya old guard. Tapi di buku lain al-Assad lebih cenderung ke Zaki al-Azuzi. Jadi Ba'ath itu sebenarnya bukan Aflaq dan Bitar yang apa sih namanya, membuat itu kata. Tapi Zaki al-Azuzi dulu. Nah, siapa dia? Dia nasionalis Arab. Bisa dibilang nggak terlalu radikal ya, lebih moderat lagi daripada Bitar. Dan Aflaq dia percaya dengan sosialisme juga, tapi dia lebih nasionalis pemikirannya. Jadi ada jurnal tentang itu. Ini singkat aja ya. Pokoknya dia menekankan pentingnya umat. Pemikirannya lebih ke paternalistik sih. Butuhnya seorang zaim. Dia juga zaim jadi pemimpin. Dan dia mengatakan bahwa orang Semit atau orang Arab itu anak surga gitu kan. Dia itu lebih menekankan pada aspek keistimewaan orang Arab. Dan dia cenderung aristokrat, cenderung rasis kalau nggak salah, terus agak fasistik. Makanya ditinggalin nama pengikutnya. Karena itu? Ya, karena
apa sih namanya, dianggap terlalu otoriter gitu. Karena dia di jurnal itu juga nggak setuju dengan penggabungan antara gerakan dia dengan gerakan Ba'ath. Si Al-Ihyan Al-Arab tahun 40-an. Dia kan nggak hadir tuh. Tapi nanti di tahun 60-an dia ngasih kuliah di militer atau di Ba'ath gitu, diundang sama Hafiz Al-Assad. Akhirnya dia kan pensiun tuh, terus keluar dari pensiun ngasih ceramah-ceramah gitu. Ceramah-ceramah politik gitu. Seminar-seminar lah ya. Seminar-seminar. Intinya Assad itu lebih ke Assad dan minoritas itu baru lebih ke Arzuzi ini loh daripada Aflaq dan Bitar. Karena kan yang tadi pola pikirnya beda kan. Nah, ya balik lagi ke 67 ya hancur lebur. Assad tuh disalahin, hampir mau dicopot tapi nggak jadi karena saingannya malah ngedukung dia si Jundi. Kan harusnya Jundi tuh gimana? Malah ngedukung. Iya. Malah apa sih namanya? Malah ya ngedukung Assad tetap aja langsung gitu, tetap aja lanjut. Tapi sebelum itu gue lupa ada upaya kudeta lagi. Sebelum 67. Sebelum perang 67 ada upaya kudeta. Oh, kayak apa tuh? Jadi ini juga salah satu yang vital juga kenapa performa Surya jeblok banget karena kan ada kudeta, upaya kudeta. Salim Hatum. Sebenarnya buku sebelum Salim itu Ahmad Ubaid juga ditendang karena dia katanya sih seingat gue nih ya. Dia kan sebelum Menhan, tapi kan diganti sama Umran. Terus dia ngedukung tuh Jadid ya kan. Waktu lawan Hafiz kan atau lawan Olgard. Nah, tapi dia nggak dapat jabatan Menhan, tapi yang dikasih Hafiz Al-Assad. Bahkan sebelum kabinet itu terbentuk gitu, udah bocor gitu kalau nggak salah. Akhirnya dia kayak mau kudeta gitu kan, gagal, ketangkep. Gue lupa di penjara atau dibuang, pokoknya tersingkir. Nah, Salim Hatum juga sama, dia orang Druz. Nah, dia yang vital tuh, yang komando yang nangkep Amin Al-Hafiz. Yang nyerang rumah Amin Al-Hafiz, ya kan, komando. Nah, dia tuh nggak dapat jabatan di intelijen, kalau nggak salah, sama jadi komando ke-70. Brigade itu yang penting itu. Dia juga kayak dianggap tersingkirkan lah. Ya kan, akhirnya berkonspirasi dengan si Amin Al-Hafiz ini. Kelompok-kelompok Amin Al-Hafiz ini. Ya kan. Cuman konspirasinya kebongkar. Gara-gara apa tuh? Gara-gara yang itu. Apa? Jadi Homer itu buruk. Sebenarnya kan simple, sederhana gitu kan. Jadi orang-orang militer ini lagi ngobrol, bertemu, minum-minum gitu. Mereka kan emang apa ya, budaya sekuler kan lebih kenceng kan. Budaya apa sih namanya, menolak tradisi dan sebagainya kan banyak tuh. Ya emang karena kebencian aja kan orang Sunni kan, orang kota gitu kan. Sama kayak di Indonesia kan orang kota gimana sih? Nah, lagi gitu-gitu minum-minum. Tiba-tiba cekcok tuh, yang satu pro Jadid, satu anti Jadid. Kayak ada yang ngata-ngatain Jadid, berantem. Berantem di lerai, terus dipanggil kayak ini, di interogasi, ketahuan. Dia ngoceh dia. Ya kan pasti ngomong kan, pasti kan ditanya-tanya kenapa berantem, pasti kan yang ini kan dia ini jadi lalu diinterogasi gitu-gitu. Ada komite pencari fakta gitu kan, kayak tim investigasi, si Jadid bikin, dan kepalanya ya Abdul Karim Jundi, Rafran Tiberia Surya, disiksa ketahuan. Itulah anak, jangan minum alkohol. Tapi bukan berarti gagal, upaya kudetanya belum gagal. Belum gagal. Belum gagal. Salim Hatum itu masih ini, dia gue lupa lagi di mana waktu itu. Jaringannya yang Amin Al-Hafiz kalau nggak salah udah kebongkar, ya kan. Dia tuh bikin jaringan tapi nggak menerima Alawi. Gitu. Tolak Alawi ini. Jaringannya, karena kan takut bocor. Tapi dia ngeluh, kita nggak ada Alawi, nggak mau ini sama kita. Tapi lalu nggak mau ini, gimana sih? Nah, Salim Hatum ini gue kontak sama Amin Al-Hafiz, bukan berarti mereka berdua setuju, ini kan lebih kayak yang tadi aja. Gue yakin kalau berhasil juga nanti berantem lagi tuh berdua kayak yang tahun ketiga. Ribut lagi. Iya, tapi kan gagal aja kan. Iya, betul. Nah, Salim Hatum tuh kayak nangkep Jadid waktu dia datang ke Suwaida. Suwaida itu basisnya Ba'ath ya. Wilayah Druz itu. Ditangkap tuh Jadid terus sama beberapa orang lainnya.
Terus dia minta orang-orang dia dibebasin, terus mereka dibalikin lagi ke posisi sebelumnya, minta ke Hafez Al-Assad. Nah, gue lupa di sini. Hafez Al-Assad tuh pasti nolak, tapi gue lupa itu kota dibom atau cuma diancam akan dibom doang. Intinya gagal ya. Nah, si Hatum itu pergi ke Yordan atau ke Lebanon gitu. Pokoknya ke antara dua negara itu, pokoknya di sana dia ngata-ngatain jadi. Oke. Kan ada tuh slogannya Ba'ath kan one eternal mission of Arab gitu kalau nggak salah. Dia pelintir kan. One eternal mission of Alawi. For Alawi ya. Gitu. Jadi dia ngatakan si minoritas lah. Sebenarnya Nasser juga di pas Nasseris yang 63 itu gagal, dia juga dari radio kan Nasser pakai radio kan? Iya, radio. Voice of Cairo, Voice of Arab atau Radio Cairo. Iya, Radio Cairo itu kan. Dia kata ini ngecam rezim Ba'ath itu fasis, rezim minoritas. Gitulah, kayak narasi sektarian. Dan akhirnya dibersih-bersihin tuh perwira terus. Ada tuh buku di struggle of power for Syria itu bagus loh tentang dinamika itu. Elit-elit itu bagaimana itu kan dinamika yang pembersihan semacamnya, komposisinya itu bagus sih buku itu. Jadi bersih-bersihin tuh terus. Akhirnya Alawi makin dominan. Okay. Tapi karena pembersihan itu lemah lah militer kan. Ya udah. Terus kan ya. 67 bencana. Eddie Cohen bocorin foto-foto Golan. Ya kan. Kan ada tuh di Netflix kan. Ya main Sacha Baron Cohen lagi kan orang Yahudi. Si Borat. Ada kan. Iya yang Borat. Orang Yahudi juga. Ya. Sacha Baron Cohen juga lagi namanya kan. Nah, Eddie Cohen ini kan ya digantung kan. Iya. Bahkan sempat mau jadi menhan. Kata jadi kan calon menhan nih nanti. Gila loh. Nasibnya ternyata. Tapi dia berhasil bocorin. Iya sih. Gitu. Itu juga jadi skandal loh. Ngelemahin popularitas Barat. Ba'ath. Akhirnya 67 kehancur-hancuran. Assad bilang, kita rekonsiliasi sama negara-negara konservatif, ya kan? Negara-negara monarki gitu kan, Yordan, Saudi, terus negara Teluk, ya Qatar gitu-gitu. Sama yang borjuis aja yang mau kerjasama sama kita. Di 68 itu. Ya ditolak lah. Sama jadi. Itu 68? Bukan 67 nih? Pas... Enggak, 68. 68. Setahun setelah itu. Gue lupa jadi setuju atau enggak. Buku mana kalau nggak salah dia setuju juga masa, tapi karena memang mayoritas partai menolak, akhirnya mengikuti yang mayoritas. Gue lupa, ntar deh kalau nemu ya. Tapi ya intinya usulan Assad tuh ditolak. Ya udah, akhirnya dia bangun basis di militer. Jadi ada dualisme lagi, militer sama sipil. Muncul lagi nih dualisme. Assad itu di militer, dia juga memutus kontak orang militer dengan sipil partai ya kan. Terus sirkulasi surat kabar juga nggak boleh masuk. Jadi kayak diputus. Jadi pers tuh di. Ya surat kabar kalau nggak salah nanti dia bikin baru tuh yang jadi bikin baru lagi. Seingat gua. Terus ada ada pencopot-pencopotan tuh, ya kan diganti-gantiin. Si Ahmad Suwaidani itu digantiin karena dia juga mau kudeta kan tahun 68. Ada lagi tuh di mau kudeta tuh gara-gara kan dia disalahkan juga atas kekalahan 67. Nah yang menggantikan tuh jadi pangap itu seingat gue si Mustafa Tlas, sahabatnya Assad. Istilahnya Mustafa Tlas itu Benny Murdani lah. Benny Murdani. Ya kan, walaupun nasibnya nggak kayak Benny Murdani. Jadi mereka kan disingkirkan kan. Gara-gara kata dia mau kudeta kan. Kan kalau si Mustafa Tlas enggak. Bagus dia nasibnya dia. Iya, pokoknya sampai dia jadi menhan. Pokoknya nanti Assad naik kan dia jadi menhan. Dari tahun 72 kalau nggak salah sampai 2000-an. Oh, lama juga ya. Sampai era Bashar. Iya, jadi si Ahmad Almir juga dipensiunkan tahun 67.
dan orang-orang Assad dimasuk-masukin, jadi dibilang tuh sejak dia jadi Pangau ya, Panglima Angkatan Darat, dia mengatakan dia udah bikin kayak Fifth Dome gitu. Apa sih Fifth Dome bahasa Indonesia? Enggak, kayak ya itu feodal itu, bikin kayak semacam udah penetrasi lah. Iya, maksudnya bikin kerajaan kecil gitu loh. Si Assad itu udah mengumpulkan kekuatan gitu sejak lama sebelum jadi Menhan. Nah, akhirnya tahun 68 69 kalau nggak salah ada upaya untuk ngeberangus pengikut Assad di Latakia. Assad lakukan gerakan balasan, ya kan, ditangkap itu gubernurnya, dan puncak ke 70. September Hitam. Apa itu September Hitam? Peristiwa kelabu banget itu, September Hitam. Apa? Ini dimulai sekarang nih? Iya. Enggak di part 3? Enggak lah. Oh enggak. Singgung dikit. Singgung. Itu yang orang Palestina dibantai orang Yordan. Gara-gara kan PLO ini kan sebenarnya banyak faksi. Ada Fatah, DFLP, PVLP. Yang radikal itu 2 terakhir. PVLP sama DFLP. Satu Maois, satu Marxist Lenin ini. Fatah itu sosialis tapi sosialis moderat, ya kan, bukan yang ekstremis. Nah, Habas ini kan mengatakan ya Palestina nggak bisa ini gara-gara sama gak Jadid, pemikirannya nggak jauh beda. Harus ada perubahan nih di rezim-rezim Arab ini, ya kan, yang reaksioner ini harus ditumbangkan. Karena ya Yordan ini, Husain ini ya kan konservatif kan dia. Iya. Dianggap penghalang gitu untuk Palestina. Arafat itu nggak mau kita campur di internal negara orang. Abbas enggak. Gitu. Akhirnya terancam tuh kan Husain. Ya udah, diserang itu kamp-kamp pengungsi. Dibantain. Tapi kenapa dianggap sebagai ancaman? Apa? Ya kaum konservatif itu. Ya, apa ya? Ya dianggap setengah hati. Oke. Ya kan? Mereka juga pro barat ya kan? Enggak. Jangan seutuhnya. Iya. Ya. Kan ini kan pasca perang Palestina Arab kan juga butuh perubahan sosial kan. Banyak yang itu kan kayak Suriah kan. Kayak Haurani kan juga terinspirasi dari perang Arab Israel, mengatakan ini gara-gara struktur sosial di Arab nih, di Suriah nih gini lemah gitu kan. Apa sih namanya, terbelakang gitu. Kira kan bantai-bantai. Nah, si Assad tuh emang ngebantu mempersenjatai di bukunya Assad. Gue lupa Assad Struggle of the Middle East atau di Syrian Revolution from Above. Tapi kalau nggak salah di Assad Struggle of the Middle East, dia mempersenjatai orang Palestina itu untuk ngebantu. Tapi di banyak buku dia kayak menolak untuk memberikan serangan udara, dukungan udara. Ya, Jadid pengen full power. Oloteh. Assad lebih ke arah dia lebih kalkulasi gitu loh, lebih realis lah. Militer masih lemah gitu kan. Ya udah, bencana gitu kan. Terusir dari Yordan ke Lebanon, akhirnya kan orang Palestina. Nanti kan jadi masalah lagi tuh Lebanon. Ya sudah, hubungan Assad Jadid makin buruk, kudeta lagi. 70 gerakan. Sebenarnya bukan kudeta, kalau Assad nggak tahu bukan kudeta. Gerakan pembetulan. Corrective movement. Ini tujuan dari gerakan ini untuk mengembalikan partai ini ke jalan yang benar. Ke jalan yang seharusnya. Gitu. Kembali pada fitrah. Ya udah. Akhirnya berakhir era Ba'ath, ya kan? Yang baru ada era Assad. Ya, karena kalau Ba'ath ini kan gak bergantung dengan sosok tunggal. Seperti Nasir yang ngasih waktu itu kita ini. Tapi di era Assad, ya bergantung sama dia. Assad. Jadi yang tadinya collective leadership, kepemimpinan bersama,
Walaupun memang ada strongman, tapi kan nggak menonjol gitu. Beda. Nah, sekarang Assad adalah ya dia primus inter paresnya, puncak rantainya. Nah, makanya di istilah presidensial monarki. Berapa 30 tahun ya? Iya dong. Kekuasaannya ya 30 sampai dia meninggal. Enggak maksudnya keluarganya. Oh, keluarga mah 50-an. Terakhir 2000 ya 2024 kemarin. Kan 70 sampai 2024. Ya. Walaupun Assad itu jadi presiden 71. 70 dia presidennya adalah siapa? Dia Perdana Menteri. 71 dia presiden. Nah, ya itu di part 3 ya. Nanti Assad ada beberapa yang kita bisa bahas kayak di Lebanon, perang Oktober. Ya kan, kebijakan domestiknya. Sama yang paling kontroversi adalah pemberontakan. Kita akan kembali dengan IM lagi. Mereka ke Ikhwanul. Iya, karena dia adalah duri yang paling tajam di pemerintahan Assad. Muslim Brotherhood. Sampai tahun 82 aja mungkin 82, 84 lah. Sampai konflik dia sama Rifat saudaranya. Habis itu nggak usah lah, panjangan. Ya, jadi kita bahas sampai konsolidasi kekuasaan. Karena setelah 84-85 nggak terlalu banyak yang terjadi sih di Suriah. Kan tantangan utama 82 sama 84. 82 dari eksternal, 84 internal. Ya kan? Satu dari IM ya kan, luar, satu dari saudaranya. Ya kan dalam intra ya. Oke. Udah sejam ya. Wah, sejam 11 menit. Padahal cuma 2 event lah. Enggak kayak sebelumnya kan banyak ya. Banyak. Tapi sekarang ini yang lebih padat. Enggak kerasa ya? Iya, enggak kerasa. Ya udah. Sampai sini dulu ya Sobat Kaos ya, video kali ini. Kalau kalian suka bisa sebenarnya like dan share. Dan kalau kalian pengen lihat referensinya bisa cek komentar ya. Di situ per menit ada referensinya. Di video pertama juga ada tuh. Ada di komentar. Di komentar ya kalau komentar. Kalau untuk sumbernya nanti ya di drive itu nanti ya. Kalau udah semuanya nanti kita kasih. Di share lah. Iya nanti. Kalau udah semua biar lebih enak gitu. Masukin drive-nya di sumbernya udah langsung aja taruh semua gitu kan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Misteri, gua Uduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.